Putri Kartikasari, salah satu guru IPA di SMP Negeri 4 Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sebagai salah satu peserta narasumber praktik baik tahun 2023. Sebagai seorang guru, bagaimana menumbuhkan karakter pada peserta didik? Salah satunya dengan kolaborasi. Apakah peserta didik telah mampu melakukan kolaborasi bersama teman-temannya ketika dalam pembelajaran? Kemudian inovasi apa yang telah dilakukan sehingga peserta didik mampu berpikir kreatif? Dengan itu, di sini saya melakukan praktik baik menggunakan salah satu laboratorium maya dari Kemendikbud sebagai pengganti sarana laboratorium yang ada di sekolah kami untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan bagaimana cara mereka berkolaborasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperlukan adanya solusi untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Perlunya suatu media yang digunakan agar peserta didik dapat lebih kreatif. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran pada materi kemagnetan, yaitu untuk menganalisis gerak dari generator terhadap banyaknya lilitan pada magnet, sehingga untuk melihat bagaimana pergerakan dari tujuan tersebut diperlukan suatu laboratorium maya. Di sini saya membagi siswa beberapa kelompok, kemudian saya membagikan LKPD sebagai panduan mereka pada saat menggunakan virtual lab pada pembelajaran IPA. Ketika mereka belajar menggunakan virtual lab, maka mereka mengeksplor semua yang ada pada fitur-fitur pada virtual lab sebagai pengganti sarana laboratorium. Setelah mereka mempelajari, melihat apa yang mereka telah lakukan untuk mendapatkan tujuan dari pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya, mereka akan berdiskusi dan mengerjakan hasil dari yang mereka amati dan lakukan pada lembar kerja peserta didik yang telah saya bagikan. Antusias mereka akan hal baru yang mereka alami membuat mereka lebih semangat dan lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran. Setelah mereka mengisi lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan, mereka maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi mereka. Setelah mereka memaparkan hasil, tentu teman-teman yang lain akan memberikan umpan balik berupa pertanyaan ataupun saran dari hasil yang telah mereka kerjakan di depan. Ketika ada temannya yang bertanya, maka kelompok lain akan menanggapi ataupun memberikan jawaban terhadap pertanyaan ataupun saran yang diberikan oleh teman-teman yang lain. Setiap selesai mereka presentasi, maka saya memberikan apresiasi berupa aplaus dan juga refleksi ataupun tanggapan terhadap hasil yang telah mereka kerjakan. Di akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah mereka lakukan pada hari ini berupa bagaimana yang mereka rasakan dan apa manfaat yang mereka pelajari pada hari ini. Tak lupa pula setelah selesai pembelajaran, saya memberikan umpan balik kepada mereka dan materi yang akan disampaikan pada minggu yang akan datang. Berdasarkan praktik baik yang telah saya lakukan, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi peserta didik saya dan lingkungan, saya melihat ada potensi yang luar biasa pada peserta didik kami. Hal itu terlihat dari antusias dan semangatnya mereka belajar akan hal baru. Semoga praktik baik yang saya lakukan akan menjadi referensi bagi pendidik lainnya
untuk mewujudkan merdeka belajar dan mengajar. Salam Merdeka Belajar.